Inilah wujud nyata dari PKI gaya baru dengan ujung tombaknya yang namanya Joko Widodo, merusak bangsa dan negara, memecah belah umat Islam khususnya, dan memperlemah TNI, ngacak-ngacak masyarakat, merusak bangsa dan negara, dan ini butuh waktu untuk bebenah. Tapi akan cepat kalau kita bentuk tim untuk kebenahi. Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa dilakukan? Anda dapat setoran dari aguan itu, memutuskan mengeluarkan PEK 1, PEK 2 PSN termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Jokowi sih jangan diomongin. Tolong buktikan saya korupsi. Anda dapat setoran kok. Emang ada yang gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi dikuliti. Ya, ini memang mentalitas Jokowi ini luar biasa. Ya, merusaknya ini. Dan Profesor Taufik Bahauddin, guru besar Universitas Indonesia, mengatakan bahwa Jokowi itu adalah ujung tombak PKI gaya baru. Ya, ketika ada seorang termul yang mengatakan, saya sebagai rakyat Indonesia, Bapak Jokowi tidak pernah bikin gaduh Indonesia. Yang bikin gaduh itu orang yang membenci beliau, jangan bawa-bawa rakyat bro. Ini namanya termul, tidak tahu. Dengarkan baik-baik ya. Jokowi itu, kata Profesor Taufik Bahauddin, guru besar UI, adalah ujung tombaknya PKI gaya baru di Indonesia. Memecah belah umat Islam, membuat konflik antara umat Islam yang satu dengan kelompok umat Islam yang lain. Bahkan juga orang-orang yang diangkatnya munafik. Gara-gara dia ngangkat Yakult menjadi Menteri Agama, ancur-ancuran nama bangsa Indonesia, nama Indonesia itu di tangan orang Arab. Karena Jokowi nego kepada pemerintahan Arab Saudi minta tambahan kuota haji, dikasih 20.000 kuota ya, dalam kondisi tanah suci yang berjejalan begitu ya. Bagi yang sudah pernah menunaikan ibadah haji tahu persis lah sengsaranya jamaah haji itu di sana, ya kan? Malah dikorupsi. Siapa yang membuat SK-nya itu? Ya, siapa? Yakult itu bawa SK-nya Jokowi ke KPK, dan KPK ciut nyalinya. Ya, kalau KPK berani nangkap Jokowi, hebat itu. Yakult aja belum tentu berani. Ya, dan kelompok-kelompok Islam yang kritis ya dibungkam oleh Jokowi melalui aparatur negara sudah barang tentu. Dan di samping itu, korupsinya mana? Gampang ini, kata Profesor Taufik Bahauddin. Ya, setiap SK pemberi proyek di negeri ini, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, proyek infrastruktur, dan semua PSN-nya Jokowi itu infrastruktur semua. Nggak ada yang pembenahan moral, nggak ada yang pembenahan pendidikan, nggak ada. Semuanya infrastruktur. Artinya duitnya itu udah jelas, pagu anggarannya udah jelas, ya kan? Ketika di proyek itu ditandatangani, kira-kira siapa yang dapat duit paling banyak? Ya, yang diambil di depan itu siapa? Yang punya tanda tangan itu. Dan jumlahnya ratusan PSN itu. Belum lagi tambang. Setiap izin tambang, kalau dulu tambang itu di pemerintah daerah, tingkat kabupaten bahkan. Kemudian naik ke provinsi, kemudian naik lagi ke tingkat pusat. Siapa yang tanda tangan itu? Ya presiden. Kalau menteri minerba atau menteri apa gitu kan, mau menandatangani sebuah tambang dengan kelas yang gede-gede, ya pasti konsultasi sama presiden. Kalau enggak, dipecat dia. Dan setoran, yang penting itu setorannya itu, ya. Dan inilah kenapa kita bisa melihat menteri-menteri itu sungkemnya itu pada Gibran itu nggak habis-habis itu, karena memang dialah yang menikmati tambang-tambang seperti ini, ya. Nah, sekarang nggak tahu apakah dengan kondisi Jokowi penyakitan kayak begitu, ya, matanya bengkak kayak sudah gagal ginjal kronis, ya, mukanya bengkak, tangannya menghitam, kepalanya itu, nikmatnya di mana kita tidak tahu. Tetapi yang jelas duitnya banyak. Dan kalau suruh bongkar
Bentor Suredi mengatakan, ya kita bongkar aja rumah-rumahnya. Nanti kalau ada penguasa baru yang menjaga integritas, gampang itu, bongkar-bongkar itu. Ikuti saja ya arus uang itu, ya kemana dia mengalir akan ketemu. Semuanya begitu, ya. Kalau sumber persoalannya ini adalah di korupsi, gampang sebetulnya. Kemana itu uang itu mengalir. Jadi ini penting dipahami oleh para termul, ya. Tapi mungkin karena kebodohannya yang sangat luar biasa atau seperti apa gitu, bodoh tapi serakah gitu kan. Ya memang tidak sampai pikirannya untuk bisa melihat Jokowi itu. Tapi kan sebetulnya bisa melihat apa yang dikatakan Jokowi itu kan banyak bohongnya, ya. Tetapi kalau orang mentalnya sudah jadi termul, bahkan profesor pun yang tahu bahwa Jokowi itu bohong, tapi dia percaya. Itu Profesor Kuncoro apa siapa itu, bahkan itu mantan ketua guru besar Gajah Mada. Itu seperti itu juga. Dasarnya apa? Serakah. Kalau kita normal, kebutuhan ya kebutuhan, tapi tidak harus menjilat dan lain sebagainya. Oh, ngerti persis. Semua biang kekacauan ini ada di Jokowi. Itu mengapa Abdullah Yahamahua mengatakan bisa itu Jokowi itu dihukum mati. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.